Bahas isu Vanessa hamil duluan, pendidikan Atta Halilintar kena sentil netizen. Atta Halilintar kini menjadi bulan-bulanan warganet. Keputusannya untuk mengunggah konten yang menyebut nama mendiang Vanessa Angel disayangkan oleh publik. Captionnya itu kan ya mengenai ya flashback lagi di mana dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui, dan kalau dilihat captionnya itu ya jadi membenarkan gitu, bukannya menutup membuka aib, tapi memang membenarkan memang itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Memang Dodi Sudrajat atau yang biasa dipanggil Dedi akhirnya klarifikasi perihal kegaduhan yang terjadi soal caption postingan yang direpost sama Atta Halilintar. Dodi Sudrajat mengklarifikasi bahwa caption tersebut memang benar adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi sama gue. Kali ini beritanya masih tentang Atta Halilintar. Kali ini datang dari Bapak Dodi tercinta. Oh my god, tercinta nggak tuh? Ya Allah, si bapak ini luar biasa ya, menurut saya luar biasa. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pernyataan Atta Halilintar atau repost terkait dengan almarhum Vanessa Angel yang dilakukan oleh Atta Halilintar. Banyak pihak mengira atau menduga bahwa Atta Halilintar telah merepost sesuatu yang negatif yang harusnya tidak dilakukan terhadap orang yang sudah tiada. Dan hal tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat dan para netizen rame-rame menghujat Atta Halilintar. Namun berbeda dengan Dodi Sudrajat selaku ayah dari mendiang Vanessa Angel, yang ia berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Atta Halilintar itu memang sesuai dengan kenyataan atau realitanya. Dan kira-kira seperti apa lagi tanggapan atau reaksi atau respon dari para netizen terkait hal ini? Mari kita saksikan video selengkapnya. Bahas isu Vanessa hamil duluan, pendidikan Atta Halilintar kena sentil netizen. Atta Halilintar kini menjadi bulan-bulanan warganet. Keputusannya untuk mengunggah konten yang menyebut nama mendiang Vanessa Angel disayangkan oleh publik. Atta dengan terang-terangan membagikan tangkapan layar dari konten yang menyinggung soal isu Vanessa Angel hamil di luar menikah. Meski disertai dengan anjuran untuk menghentikan warganet berkomentar soal mendiang Vanessa Angel, cara Atta menyampaikannya di media sosial banjir kritikan publik. Nikah tanpa restu orang jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa, terpaksa direstuin karena hamil duluan paham, tulis konten dari seorang warganet yang kemudian dikomentari oleh Atta Halilintar. Al-Fatihah buat Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa, Pak Haji, Oma, Gala dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanessa tenang, tulis Atta kemudian dalam unggahannya di bagian bawah. Semenjak unggahan Atta yang menyertakan tulisan dan tudingan soal mendiang Vanessa Angel itu viral, beragam komentar negatif semakin dihadapi oleh suami Aurel Hermansyah. Meski begitu, tetap ada yang mencoba memberikan nasihat kepada Atta Halilintar tanpa benar-benar mencela. Seorang warganet berharap Atta tidak mengulanginya. Bang Atta bikin SG gitu malah blunder bang jatuhnya. Jangan diulangi ya bang, kata seorang warganet. Tak lama kemudian, komentar itu menarik perhatian Atta Halilintar. Alhasil, menantu dari Krisdayanti ini membongkar motif di balik tindakannya. Mengingatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu, Kak, jawab Atta. Sayangnya sekali lagi, respons dari seorang Atta Halilintar itu membuat publik semakin panas. Hingga riwayat pendidikannya ikut kena sentil. Maklum, baru lulus kejar paket kemarin, ujar netizen. Hahaha mewakili, timpal lainnya. Gak cerdas kayak balas lainnya. Pentingnya sekolah dan wajib belajar 9 tahun tuh ini, lah dia kan cuma datang, ujian, lulus, gak ada tuh pelajaran moral, lanjut lainnya. Sebagai tambahan informasi, Atta Halilintar memang tidak memiliki pendidikan sementara Aurel Hermansyah. Meski begitu, ayah dua anak ini telah mengejar ketertinggalannya. Sebelumnya,
Atta hanyalah lulusan SMP, hingga memutuskan untuk mengikuti ujian paket C agar setara dengan lulusan SMA. Melihat postingan dari Atta Halilintar sendiri, dia singgung tentang postingan dari haters, dia naikin gitu. Dari Dedi sendiri ngeliatnya seperti apa sih, Dek? Iya, postingan itu juga Dedi udah lihat ya, postingan dari Atta Halilintar dan captionnya juga. Ya ini kan menyangkut anak Dedi juga ya, putri Dedi almarhum Alisa Angel, dan ya banyak juga teman-teman media akhirnya minta wawancara dan klarifikasi juga mengenai postingan dari Atta Halilintar, dan captionnya itu kan ya mengenai ya flashback lagi di mana dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui. Dan kalau dilihat captionnya itu ya Dedi membenarkan gitu, bukannya menutup membuka aib, tapi memang membenarkan memang itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Memang pada saat itu almarhum ya sudah berbadan dua, dan secara keluarga Dedi dan keluarga dari pihak sana juga memang kita berdua sama-sama tidak menyetujui, ya tidak merestui hubungan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Vanessa dan almarhum Dedi pada saat itu gitu. Tapi karena sudah berbadan dua, kita sebagai orang tua mau gimana lagi ya, jadi pada saat itu memang keputusan yang sangat sulit untuk kedua belah pihak keluarga. Dedi juga tidak menyetujui, dari pihak sana juga tidak menyetujui. Jadi itu caption yang yang dibuat oleh Atta memang benar dan memang tidak disetujui oleh keluarga gitu. Tapi memang ada cerita lain di balik ketidaksetujuan atau tidak restunya antara keluarga sana dan keluarga Dedi gitu kan. Ya walaupun bagaimanapun setiap pernikahan itu kan harus diawali dengan seperti meminang atau melamar kan ya kan. Ya pada saat itu tidak ada lamaran, tidak ada meminang, tidak ada proses melamar, tidak ada proses tunangan, atau tidak ada gitu. Jadi sangat disayangkan juga pada saat itu keluarga sana tuh, di keluarga dari Bibi itu tidak datang ke rumah Dedi, tidak meminta, tidak meminang, tidak melamar gitu. Jadi ya seperti pernikahan yang sangat kurang elok lah, kurang layak lah ya Dedi katakan. Tapi mau gimana lagi ya, karena Vanessa pada saya sudah berbadan dua ya, tapi ya kita kecewa, Dedi kecewa, tapi mau diapain lagi. Nah ini yang mungkin banyak orang yang belum tahu kan, pernikahannya, proses pernikahannya itu gimana. Itu proses pernikahannya itu tadi itu, jadi tidak ada proses lamaran. Harusnya sebagai orang yang punya adat istiadat Minang, apalagi ya menjunjung tinggi adab ya, harusnya kan datang ke rumah Dedi ya, paling nggak kita kenalan ya, meminta, meminang atau melamar, itu proses itu tidak ada gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan. Tapi ya itu dia postingan dari Atta Halilintar ini kan jadi viral dan jadi rame dan melibatkan Dedi juga sebagai keluarga almarhum Vanessa. Ded, artinya postingan haters itu benar adanya ya Ded? Iya benar adanya kan. Dedi lihat juga postingannya dari Atta Halilintar, jadi memang benar. Dan Dedi juga dikirim oleh beberapa teman, ada yang ngirim ke Dedi. Dodi Sudrajat atau yang biasa dipanggil Dedi akhirnya klarifikasi perihal kegaduhan yang terjadi soal caption postingan yang direpost sama Atta Halilintar. Dodi Sudrajat mengklarifikasi bahwa caption tersebut memang benar adanya.
Putrinya memang sempat tidak mendapatkan restu kedua belah pihak, tapi apa boleh buat karena sudah berbadan dua akhirnya direstui juga. Kedua belah pihak loh ya, bukan cuman si Dodi aja yang gak setuju. Di sini gue nangkapnya si Dodi ngomong kayak gitu tuh bukan bermaksud buat ngebuka aib putrinya. Dia cuman meluruskan aja kalau sebenarnya perjalanan putrinya tuh gak semulus itu. Dari mulai pacaran, terus nikah, terus hidup sama-sama, dan akhirnya berpulang juga sama-sama. Itu gak semulus itu, butuh perjuangan buat bisa diterima sama pihak keluarga. Tapi bagusnya untuk meredam kegaduhan yang ada, di akhir wawancara tuh Dodi bilang, udahlah gak usah bahas-bahas lagi apapun, kita saling menutup aib aja, mau itu yang udah meninggal, mau itu yang masih ada, kita semuanya kan punya aib yang gak ada yang sempurna, udah saling tutup aja. Jangan cuma klarifikasi, apalagi menyerahkan ke netizen, biarkan netizen yang menilai sendiri. Kalau kayak gitu bukannya bikin masalah jadi selesai, malah yang ada makin barbar, makin war. Netizen itu kan cuma berspekulasi, yang tahu kebenarannya itu ya tetap yang menjalani. Udah tahu netizen itu tukang ikut-ikutan, malah dikasih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi sama gue. Kali ini beritanya masih tentang Atta Halilintar. Kali ini datang dari Bapak Dodi tercinta. Oh my god, tercinta nggak tuh? Ya Allah, si bapak ini luar biasa ya menurut saya. Luar biasa. Ini kayaknya menurut saya kesempatan dia ini buat melambung tinggi, terbang ke angkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buntut postingan Atta Halilintar, ayah mendiang Vanessa Angel sindir keluarga Puji. Mana sih sindirannya? Nah, ini dia sindirannya guys ya. Kalian bisa lihat dan baca sendiri. Nggak usah gue baca ini. Kalian punya mata bisa baca kan? Ya udah kalau bisa baca nih, lihatnya sendiri ya. Bukan hanya ini aja, ada lagi satu lagi nih caption yang dia tulis di IG-nya. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya pada saat mereka ingin menikahkan putranya dengan putri saya, Vanessa Angel, tapi mereka tidak pernah datang ke rumah saya. Untuk melamar putri saya tidak ada proses lamaran layaknya orang yang ingin menikahkan putranya dengan putri saya. Begitu kira-kira teman-teman ya. Menurut saya Pak, jejak digital itu kan sekarang banyak ya Pak ya. Ya, menurut saya ya Pak ya. Netizen kan udah pada pintar, kalian tinggal searching aja ya. Banyak banget dulu bapak, aduh pak ya Allah, bukan yang belain putrinya nih, aibnya almarhumah diungkit sama orang lain, ini malah nyindir besannya. Ini mah bener-bener kesempatan bapak ini mah buat melambung tinggi ke angkasa. Selamat deh pak ya ambruk si bapak Gusti. Aduh. Perlu diingetin lagi, dulu aja minta 800 jetong gitu ya kan, paham kan Pak? Dan bersujud nggak sabar berangkat deh. Satu IBAN-nya, terus habis itu satu ID kotakku dan bensinnya. Nggak sabar berangkat banget, kayaknya aku tuh butuh banget keluar dari Jakarta, tau nggak? Stres banget otak aku jadi. Makanya aku ngerasa panas banget ya kayaknya. Aku baru balik ya. Baru parah kopi. Otak aku tuh panas banget di sini. Diakui Anang dan juga Ashanti, jika sebelumnya mereka sudah memberikan wejangan kepada Aurel dan Atta bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, termasuk hujatan dari para haters yang belakangan ini sedang menerpa keduanya. Fitnah. Jujur anak itu iya kan fitnah kan? Ya iya kan fitnah kan? Iya kan fitnah. Atta Halilintar difitnah telah mencemarkan nama baik Vanessa Angel. Ya Tata, kowe iki ora memfitnah ya kan. Kowe iki cuman merepos ya kan. Merepos sesuatu yang tidak benar, merepos sesuatu yang orangnya sudah menjadi almarhum. Menjadikan sesuatu yang tidak benar tersebar kemana-mana, menjadi gunjingan, menjadi omongan, menjadi viral, dan menjadi seluruh netizen merujakmu. Piye rasane? Enak apa ora? Salah golek perkara. Mangkane, pinter sithik. Aja kok. Buat Atta Halilintar, kamu semenjak pulang dari haji loh, kok banyak perubahan ya. Semula dari orang yang santun berbicara, sekarang kebalik. Apa mungkin kamu sewaktu di Mekah kodamu ketinggalan di sana? Jadi yang ikut kamu pulang itu ya, bukan kodam kamu.
Buat netizen, coba dicek kodamnya atas sekarang. Kodam apa itu? Gila, hormat banget lo jadi orang. Punya apaan sih lo? Hati-hati, materi lo itu cuma titipan. Ya, lo bisa dengan gampang yang ngejatuhin orang mentalnya. Setan. Apa disebut haji mabrur? Halo cuy, Atta Halilintar kembali menjadi sorotan netizen setelah dia membuat IG story tentang Vanessa Angel. Kalian udah tahu? Ini lihat. IG story yang dibuat oleh Atta Halilintar yang sepertinya menurut gue ya, ketika dia sedang scroll, terus ada sebuah teks yang bertuliskan tentang Vanessa, yang tulisannya seperti ini. Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Oh itu tren loh, itu tren ya. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Wah, ini yang bikin teks siapa nih? Agak jahat juga nih mulutnya yang bikin teks ya. Dan Atta di bawahnya komen, Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji juga. Biar Kak Vanessa tenang. Nah, jadi Atta tuh sebenarnya komentarin sebuah video atau sebuah gambar yang bertuliskan tentang Vanessa. Sebenarnya dia cuma komen. Dan komentar Atta menurut gue ya baik kok. Dia cuma ingin mendoakan Vanessa dan mengajak semua yang ada di situ untuk yuk mari doakan Kak Vanessa. Bahkan Atta juga meminta untuk mendoakan Oma Gala dan bahkan juga Fuji. Menurut gue itu hal yang baik ya. Sesuatu yang baik ya marilah kita ikuti. Kenapa enggak? Yang agak aneh malah tulisan dari teks tersebut yang dia bilang Vanessa hamil duluan. Lu tahu dari mana? Kenapa lu tiba-tiba bilang seperti itu? Kenapa kok tiba-tiba lu bikin sebuah sesuatu yang tentang orang yang udah enggak ada di dunia ini? Udahlah, tutuplah. Gak usah dibahas-bahas, gak usah dibongkar-bongkar lagi. Sebenarnya Bang Atta ngajakin sesuatu yang baik ya. Dia ngajakin kita untuk berdoa bersama agar almarhumah Vanessa tenang di sana. Cuma satu sih pertanyaan gua. Kenapa Bang Atta jadiin IG story? Masalahnya teks yang ada di situ itu masalah tentang Vanessa yang aha. Bagaimana menurut kalian? Sikat, bye. Katanya fansnya Uti lebay. Nih, mari kita baca. Katanya lebay, fans toksis Fuji serang Alia Torik saat bulan madu. Asal usul yang nyerang itu dari siapa? Nggak mungkin dong kita fans-fansnya Fuji juga nyerang balik kan. Maksudnya gini ya teman-teman. Di sini saya meluruskan ya. Di sini saya meluruskan nggak ada maksud ngebelah si A, ngebelah si B. Walaupun saya mengidolakannya si Fuji. Tapi kembali lagi kepada fansnya masing-masing. Ya fansnya dari sebelah juga luar biasa juga ya. Dia juga buat masalah-masalah yang nggak mungkin dong fansnya Uti diam aja kan. Ya otomatis mereka serang balik juga sih, kira-kira seperti itu. Arti dari serang balik itu maksudnya bukan kayak menghujat ya teman-teman, bukan menghujat ya. Mungkin lebih ke perbandingan kali menurut aku ya. Mungkin dia semenjak sama si Uti mungkin auranya lebih bersinar. Terus dia semenjak dari kesana mungkin auranya tidak bersinar lagi, kira-kira seperti itu ya. Tapi di sini bukan menjatuhkan sama siapapun ya. Jadi mohon
positif thinking aja dalam berkomentar netizen ya. Walaupun saya mengidolakan si Fuji, aku sih fair-fair aja orangnya ya. Kalau saya memang suka berita ini, ya saya up. Kalau nggak saya suka berita ini, ya saya nggak up, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Atta Halilintar lagi-lagi dihujat gara-gara repost story kayak gini. Lo lupa ya, mertua lo juga kan Hamidun. Wah, blunder nih si Atta. Aduh, susah emang kalau punya hati bin julid. Gorengan terus, goreng aja terus, sampai meleduk tuh mulut. Orang ya kalau yang namanya udah gak suka, ngomong bener aja tuh pasti disalah-salahin. Gue mau kasih pandangan, tapi ini khusus buat orang yang waras aja. Kalau yang ngerasa gak waras, mendingan lu hus sana aja. Dia ada orang nulis kayak gini, gue gak tahu itu nulisnya di mana, entah itu di Igo ya apa di TikTok, gue gak tahu. Di komen lah sama Papata, komennya tuh kayak gini. Yang inti kesimpulannya itu udahlah nggak usah ngebahas-bahas masalah aib orang lain. Dia itu orang baik, dia itu teman gue juga, gitulah kata si Papata kesimpulannya. Belum ada yang nanya kalau nggak nyindir kenapa si Atta itu nge-repost postingan ini, gue jawab sekarang. Papata repost ini tuh buat ngasih tahu ke followersnya kalau ini tuh contoh nggak bagus, jangan ditiru, ngerti nggak lu? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Ada orang yang suka cari gara-gara duluan, cari masalah duluan, tapi giliran dibalas berasa si paling korban, merasa paling terzolimi dan paling tersakiti. Hei, kau yang mulai. Kalau kau nggak duluan gara-garai, apa mungkin kau diapa-apai? Kalian tahu nggak, orang yang kayak gitu tuh orang yang playing victim, manipulatif, mau menang sendiri, nggak mau disalahkan, lengkap. Berhadapan kalian sama orang kayak gitu menguras energi positif kalian tuh kuras. Aura negatif dia nih kesedot sama kita, jadi kita ini ikutan negatif juga gitu sama kita kayak dia. Jadi saran aku ya buat kalian yang menghadapi orang kayak gitu sekarang, tinggalkan. Capek kalian mendaki gunung sampai ke puncak gunung sana, lebih capek kalian lagi kalau ngadepin orang kayak gitu. Stres otak kalian, pikiran kalian ikut gila sama kayak dia. Orang yang kayak gitu tuh emang biasanya dia yang salah, dia yang mulai duluan, tapi dia tuh udah nggak punya cara lagi untuk melawan karena emang udah dia yang salah gitu. Nah, dengan cara begitulah playing victim, manipulatif, merasa si paling. Orang yang paling rendah hidupnya adalah orang yang suka membicarakan keburukan orang lain hanya agar orang menganggap dia paling hebat. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun ada. Anjay, miskin. Gak usah ngerasa paling tersakiti kau. Memang kau gak ingat udah berapa orang yang kemarin-kemarin kau sakiti? Hah? Mau playing victim sama Tuhan pula kau, Kima. Kata sobat kita di atas, bener bang, kalaupun emang dia tujuannya berbuat baik, menasihati fan-nya dia yang memposting tentang membuka aib seseorang di masa lampau yang telah tiada, ngapain juga dia nge-repost di kanal dia? Dia tahu kanal dia itu banyak sekali fan-nya, banyak sekali penggemarnya dan pengikutnya. Dengan dia merepost kembali, tentu dia membuka tabir, menjelaskan tabir akan kejadian masa lampau, apa yang dialami oleh almarhum kepada fan-nya. Kemudian dia mengatakan, kasihan ya gini, seakan-akan membela. Ini kan patut kita duga. Ini ada apa-apanya, emang sengaja di-repost sama dia, kemudian berlagak membela. Padahal kita menduga kalau itu sengaja dibuka, supaya apa? Sai Halilintar warawiri di TV, Gen Halilintar dicurigai cari calon menantu artis lagi. Kemunculan Sai Halilintar di program-program televisi tidak disambut baik oleh publik. Mereka menduga anak keenam dari Gani Faruk dan Anovial Asmit itu sedang diorbitkan menjadi artis, seperti kedua kakaknya yaitu Atta Halilintar dan Thorik Halilintar. Ada pula yang mencurigai Sai Halilintar ditargetkan jadi artis agar mendapatkan istri dari kalangan artis. Nyindir orang demen bener, giliran disentil mulai kelabakan. Mentang-mentang sudah dianggap sultan, kemudian bisa asal-asalan. Sama perempuan nyalinya cuman begitu aja coy. Hah, lu laki apa perempuan sih? Kenapa lu? Kesinggung? Emang gua ngomong bakal lu? Hai, muka wayang. Selamat pagi Umi, selamat pagi Thorik, apa kabar? Panggil dia Haji Thorik boy, karena dia ini umur 56 hari sudah Umi bawa ke Madinah, sudah menjadi haji. Panggil dia Haji Thorik, panggil dia Haji Thorik ya boy.
Jadi musibah ini gitu ya, channel kita dihack 17,5 juta. Nah, Ibu Geni Halilintar kembali menjadi sorotan media setelah terlibat dalam kontroversi yang menyangkut perilakunya terhadap Fujian. Dikenal sebagai sosok yang suka ikut campur dalam urusan anak-anaknya di industri hiburan, Ibu Geni membuat banyak orang terkejut dengan dukungannya terhadap Alia Mas Said, yang baru saja menikah dan mengeluarkan sindiran pedas kepada Fuji, "Kasihan deh, lu gagal maning." Kalimat tersebut langsung memicu kemarahan dari banyak pihak, terutama dari penggemar Fuji yang merasa tindakan tersebut sangat tidak pantas. Sebagai ibu dari Atta Halilintar dan mertua Alia Mas Said, seharusnya Ibu Geni lebih bijaksana dalam berkomentar, terutama tentang rekan sesama artis. kenal, dia nggak mau nilai-nilai. Nanti kalau kita berkata begini, ada yang sedih. Yang sampai hatinya yang jadi banyak komen dari aku. Sindiran yang dilontarkan oleh Alia, yang menggambarkan grup YouTube Fuji dan perjuangan karirnya, membuat Fuji merasa tersakiti di saat ia sedang berusaha untuk membangun namanya. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan menyakiti perasaan orang lain tidak akan membawa kebaikan. Demikian ungkap Fuji dalam sebuah wawancara setelah kejadian tersebut. Ibu Geni, yang dikenal dengan karakter humoris dan responsif, justru tampaknya kehilangan kendali saat berkomentar. Perilaku ini kemudian menuai reaksi yang sangat keras dari penggemar Fuji, yang dikenal juga sebagai Fuji Army. Ribuan emak-emak pendukung Fuji mulai menyerang media sosial Ibu Geni, mengutuk tindakan yang dirasa sangat tidak sopan dan merendahkan. Sejak saat itu, kehidupan media sosial Ibu Geni seolah menjadi neraka, di mana berbagai cacian dan hujatan datang silih berganti. Saya sangat shock dengan semua ini. Tidak pernah terbayangkan akan ada reaksi sebesar ini, ungkap Ibu Geni dalam sebuah deklarasi ketika situasi menjadi semakin tidak terkendali. Dia pun merasakan tekanan emosional yang begitu hebat dan merasa semua ini menjadi beban yang sulit dihadapi. Sementara itu, Fuji terlihat berusaha keras untuk tetap tenang di tengah badai kritik yang menerpa. Ia mendesak agar semua artis, termasuk Ibu Geni, memperhatikan dampak dari pernyataan yang dibuat di depan publik. Kita harus ingat, sebagai publik figur, Aurel curhat banyak fitnah, tanggapannya dong Bunda. Hah? Bocor. Kan fitnah. Iya itu dia. Iya kan fitnah kan? Iya tanggapan. Iya kan fitnah kan? Iya kan fitnah. Iya di channel Instagramnya. Gini, maksudnya aku itu kan fitnah. Ya udah didoakan aja. Apa ada curhatan-curhatan dari Kak Aurel mungkin? Kemarin itu kan lihat story aku bukan aku lagi kerja, lagi buka Budarmi, lagi live, lagi macam-macam. Aku tuh jujur sama Aurel belum pernah ketemu yang bener-bener ngobrolin tentang ini. Aku malah ngelihat dari postingan IG-nya siapa gitu. Terus aku tanya loh, enggak, kamu kan sudah pernah ngasih red line, dulu ngasih garis merah lah. Kalau menghadapi hidup kayak begini, udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar kan. Kalau kita kan mungkin kita kan hidup sekarang memang di era sosial media yang bukan terbuka lagi, udah seluas-luasnya terbuka. Jadi apapun bisa dijadikan bahan untuk ya yang suka-suka ya enggak gitu. Jadi mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif pastinya karena punya anak. Gitu, kalau misalnya kita udah punya anak tuh pasti kita kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini, apalagi khususnya mungkin kenanya ke anak, pasti rasanya tuh jadi lebih berbeda dibanding kalau ke diri kita gitu. Jadi ya aku rasa aku belum benar-benar ngobrol sama dia tentang hal ini gitu. Jadi aku karena kemarin benar-benar 2 minggu fokus ke ujian disertasi aku sama ke Lumiere. Jadi ini apapun itu mudah-mudahan apapun cobaan akan lewat, mudah-mudahan ini ujian, pasti kalau sudah ujian pasti bisa naik. Mungkin nasihat yang bisa memberikan buat orang gimana sih? Apa? Nasihatnya sama Fuji gimana sih yang jangan jadi Antar aku baca dulu ya. Sini sama Fuji sama yang kalau konten kalau aku yakin nggak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa menurut aku harusnya sih enggak gitu ya. Mungkin ada salah paham atau gimana, aku nggak ngerti juga, belum ngobrol juga. Itu udah dijelasin fitnah tadi. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Aurel harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih menurut aku ya. Saya bukan karena aku orang tuanya. Tapi nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya, karena jujur bener-bener lagi nggak
Aku cuma pernah melihat apa yang kayak tayangan postingan aku di TikTok yang udah 2 tahun yang lalu gitu, ada disangkutin nama apa. Jadi sekarang tuh berita tuh kayak udah yang lama disangkut-sangkutin atau apa gitu. Tapi aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. Apalagi 17 Agustusan ikut masalah apa hadiah 17 Agustusan orang Indonesia. Kita kemarin ketemu kan apa sehat, juga ada masalah sama sekali, baik-baik aja. Cuma kalau yang gua tuh pasti bukan fans, pasti hatersnya aku sama Mas Hana. Yang nggak suka sama Mas Hana sama aku pasti pengen buat sesuatu. Kalau yang fansnya Fuji yang bener kayaknya tahu kalau kita maksudnya nggak ada masalah kok. Jadi aku yakin kayaknya nggak mungkin lah mengadakan sesuatu yang tidak ada. Termasuk komentar atas soal DJ banyak yang itu juga tuh. Kayak gitu. Kita hidup di negara yang sosial medianya sudah seluas ini. Makanya tuh disertasi aku adaptasi artis menghadapi transformasi digital. Ya, jadi kita memang udah teruji. Kita keluarga udah teruji dan siap mental, kurang mental lagi. Udah bagian hidup kita itu ada dua dunia nyata sama dunia. Hari ini kita disukai, besok bisa ini itu udah biasa lah. Jadi ya aku ya itulah hidup di era sekarang. Bun, termasuk komentar atas soal Vanessa ya Bun. Bun termasuk komentar atas soal almarhum Vanessa ya Bun. Termasuk atas sempat mengkomentari akun haters soal almarhum Vanessa. Nggak tahu lagi. Kamu menanyakan sesuatu aku sangat jawab bingung lagi malah jangan-jangan. Gini, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya baiknya kita hadapi secara dewasa dan bijaksana aja. Karena aku mudah-mudahan aku yakin keluarga intiku harusnya tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau nulis-nulis status yang kayak gitu. Harusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku. Jadi kalau memang ternyata ada berita-berita lain seperti itu, jujur kita belum ngobrol sama mereka juga karena benar-benar ketemu aja tadi kan sekilas ini. Kita juga habis pergi lama dari Jawa, jadi dari Surabaya ada hang. Jadi ya didoain lah mungkin apa pokoknya didamaikan guys, jauh lebih baik. Bentar lagi 17 Agustusan. Oke, terima kasih. Gibahin orang, nyeritain orang bisa, tapi giliran ceritanya disebar ke sana ke sini nggak mau. Kau jangan marah kalau orang lain nggak bisa mengontrol mulutnya. Kau aja nggak bisa mengontrol mulutmu sendiri. Udah cukup kuat muncung kau tuh ngomong jahat sama orang, kuat juga kau menerima konsekuensinya. Kita ini punya akal, udah tua, udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Makanya nih punya muncung dijaga, hati-hati. Jangan muncung kau tuh digunakan untuk menceritakan kejelekan orang lain, menghina orang lain aja kerjaannya. Sebenarnya sah-sah aja membahas orang lain. Siapa sih yang nggak pernah menceritakan orang lain? Aku pernah, semua pun pernah. Tapi ya beradab lah sikit, jangan sampai fisik orang, kekurangan orang, kejelekan orang, masalah pribadi orang, apes kok korek-korek sampai akar. Jadi kalau cerita yang kau ceritain kesebar, kau nggak usah ngamuk. Mulut kau sendiri yang kau kendalikan, jangan orang pula yang kau atur. Kau aja nggak bisa mengatur mulut kau, ngamuk pula kau sama orang lain. Manusia di muka bumi ini gak ada yang sempurna, masing-masing punya aib, masing-masing punya kekurangan. Berkaca kau sendiri sama kekuranganmu, baru kau bisa mengoreksi kekurangan orang lain. Merasa sempurna kali kau nggak punya kekurangan sama sekali rupanya. Kaulah yang memulai perang denganku. Jaga mulutmu, Hurrem. Kau bicara pada anggota dinasti. Berperang denganku, itu berarti kau berperang dengan dinasti. Jadi dari kemarin tuh rame itu ya, si Bimoli, si kakak pertamanya Sendok Karbulusinan, itu tuh ngeposting ulang postingan orang. Dan fans-fansnya tuh pakai bilang alibinya, kan bukan dia yang ngeposting, kan bukan dia yang nulis. Iya, bukan dia yang nulis, tapi ngapain harus diposting ulang? Hah? Kenapa harus diposting ulang? Itu sama saja dia menampar orang lain pakai tangan orang lain. Supaya apa? Supaya tangannya bersih. Dasar penjilat. Orang yang udah meninggal tuh biarkan, udah tenang, mereka tuh udah tenang di sana. Ngapain kau bawa-bawa? Iya, memang bukan kau yang nulis itu, tapi ngapain kau harus posting ulang? Ha? Ngapain? Dan orang-orang semua pada bilang kan sebelum-sebelumnya, orang melihat watak dan kelakuan aslinya itu dilihat dari dia setelah pulang haji. Dan ternyata apa? Benar kan? Setelah dia pulang haji, ketahuan sifat aslinya, watak aslinya, kelakuan aslinya, otak aslinya.
Kenapa kalian fans-fansnya Sendok Lusin Garbu? Hah? Lusinan tuh. Mau ngapain kalian? Mau nyerang aku? Serang aja. Kalian pikir aku takut? Cih. Tambahan satu lagi nih. Bukan Sendok Garbu Lusinan. Dasar Suneo. Nikah tanpa direstui orang jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direruin karena hamil duluan. Paham? Terus di-repost nih, di-repost sama si kakaknya si Haji 2 bulan. Kalau kamu memang tidak setuju dengan berita yang ada di akun hoax itu, yang jelas-jelas memampang foto gede-gede almarhumah, terus menulis almarhumah bla 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 bla, saya aja nggak sanggup ngomongnya. Kamu nggak akan merepost kayak gitu. Kan nggak punya akun besar, nggak punya nama, nggak boleh sembarangan. Nggak ada ceritanya, nggak ada di dalam kamus. Tapi ini repost dari akun abal-abal berita hoax. Itu tujuannya apa? Coba jelas. Ngeri aja sih, serem aja sih, jijik aja sih kalau ngelihat ada orang yang udah dipinjemin harta berlimpah sama Allah, ilmu, terus dia bilang berkelas, tapi buat status gitu ya, ataupun ngomong-ngomong gitu yang sangat menjijikkan banget, yang nggak patut untuk dicontoh. Bayangkan orang yang sudah meninggal masih dibahas, sedangkan orang tersebut tuh ngerasa yang beragama banget, yang paham dengan agama. Allah aja bilang jangankan keburukan orang yang masih hidup, yang udah nggak ada pun tidak baik untuk dibahas. Jangankan keburukan yang nggak terlihat kejelasannya, yang jelas-jelas buruk aja itu tidak baik untuk dibahas. Serem ya. Kalau sudah hebat untuk menyakiti orang lain, berarti sudah cukup kuat untuk menerima balasannya. Kayak masih kesel masalah yang viral kemarin. Kenapa harus bawa-bawa orang yang udah meninggal gitu loh, dan sampai bilang hamil duluan segala macem. Asli lama-lama tuh makin terus habis itu dihapus lagi. Gak usah dihapus lah kalau kayak gitu. Prediksi gue ya, sama tetap bakal dihujat terus. Tapi mungkin dia bisa dapat traffic tuh di situ, biar makin naik lagi namanya. Cuman menurut gue, kalau emang ada masalah kayak gitu, gak usah bawa-bawa orang yang udah meninggal sih. Kayak ya udah yang hidup-hidup aja dulu gitu. Gue kira udah berubah loh. Gue dulu tahu dia tuh gara-gara Coki sama Muslim itu. Terus akhirnya gue lihat versi update-nya. Gue sempet kagum karena jadi lebih baik gitu loh. Lebih menjaga, nggak panasan, nggak gampang kepanci. Tapi akhir-akhir ini entah agak beda sih, sorry nih. Tetap yang berhubungan dengan keluarga itu sih pasti netizen bakal ya gitulah ya, prediksinya tetap bakal ramai itu kolom komentarnya sama DM. Oke, thank you, saya N1. Alhamdulillah ternyata begitu banyak orang-orang yang menyayangi Fuji. Saya bisa lihat dari VT saya yang kemarin begitu banyak share-nya, like dan komennya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang ada di belakang Fuji untuk terus mensupport dia, mendukung setiap kegiatan dia selagi itu positif, dan juga kita menjadi orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan untuk Fuji dan juga keluarganya. Jangan merasa rugi ya karena mendoakan kebaikan untuk orang lain. Insya Allah setiap kebaikan itu pasti ada balasannya. Gue nggak setuju ketika ada yang bilang almarhum Vanessa ini hamil di luar nikah. Terlepas isu apapun yang beredar, tapi kalau kalian ingat dulu ada seorang public figure cowok, dia mengklarifikasikan tentang kehamilan almarhum. Gue nggak mau sebut siapa public figurnya, intinya si lelaki ini tuh dekat sama almarhum Vanessa pada masanya. Sebetulnya gue lupa ingat, tapi boleh dikoreksi, tapi setahu gue, jadi almarhum ini memang sudah menikah siri lalu punya anak, baru beliau menikah secara resmi. Terlepas benar atau tidaknya isu tersebut, menurut gue postingan Atta Halilintar tetap tidak sopan sih. Maksud gue gini, ada sebuah akun yang konten ngomongin mengenai sebuah isu yang jatuhnya tuh aib bagi almarhum. Tiba-tiba Atta komentar, ya bagus sih komentarnya ingin mengirimkan Al-Fatihah, tapi salahnya kenapa harus diposting di story? Maksud gue gini, kalau emang dari awal lu itu tulus mendoakan agar beliau tenang di sana, untuk apa lu publikasikan lagi konten yang menyinggung tentang almarhum? Gue baca kolom komentar, tapi nggak gue SS, ada yang bilang, oh Atta ini tuh sebenarnya cuma ingin mengingatkan ke netizen kok agar tidak terjadi kepada orang lain. Dimana-mana kalau kita mau ngingetin seseorang, bisa nggak contoh kasusnya itu jangan teman kita sendiri atau orang yang kita kenal. Apalagi orang tersebut sudah tidak ada.
Sadar nggak sih kalian ini bahwasannya almarhum itu masih memiliki anak yang sampai sekarang masih hidup. Dan anak ini akan bertumbuh dewasa, pastinya akan mencari tahu mengenai track record orang tuanya. Dan kalau misalkan melihat berita tersebut, lo bisa bayangin perasaan anak ini. Sekarang kita balik lagi ke almarhum ya. Kalau kalian bilang menikah tanpa restu, kalian emang tahu dari dulu almarhum ini diperlakukan seperti apa oleh orang tuanya? Kalian semua tahu nggak adiknya almarhum sekarang tuh sedang merasa tertekan? Lihat konten gue yang sebelumnya biar paham, karena memang dari pihak adiknya sendiri sampai repost konten gue. Semoga hal seperti ini tidak akan terulang lagi ya untuk Atta Halilintar. Makanya gue nih rada bingung, Atta Halilintar ini kan dekat sama keluarganya almarhum. Kayak kita nih, misalkan kita tahu masalah keluarga orang lain, mungkin kita nggak dekat tapi sekedar kenal, pasti ada sungkan lah untuk ngebahas atau ngeposting di sosial media. Gak boleh gitu, masa sama yang deket atau yang pernah deket aja bisa jahat, apalagi sama orang yang gak dikenal. Buah yang sering dimakan pas. Oke Bang Atta, kita main pantun-pantunan. Atau apa nih? Sindir-sindiran? Singgung-singgungan? Buah kedondong, buah belimbing. Lu ngomong, gue tersumbing. Jangan deh ya, jangan. Hei netizen Indonesia ya, jangan ada yang tersindir. Karena itu bukan sindiran ya, itu hanya tren, konten. Tenang Bang Atta, sabar ya, nanti netizen yang balas. Aja. Fuji versus Torik versus Alia Mas Said ternyata masih guys mau gibah. Buat kalian yang gak suka, buat kalian yang baperan, buat kalian penghuni surga ya, tolong cabut dulu. Soalnya gue mau gibah sama teman-teman online gue yang mau gue anggap teman, dan yang pastinya yang mau begibah sama gue. Guys sumpah gue bener-bener gak ngerti ya netizen nih, kenapa sih kalian nih, kenapa sih gitu loh. Dulu aja waktu Fuji pacaran sama Torik, kalian puji-puji, kalian sembah bagaikan kalian menyembah berhala kalau kata Nikita Mirzani mah. Sekarang giliran Torik sama Fuji putus, Torik udah nikah, kalian hujat sana sini, bikin berita sana sini, kalian itu kenapa? Bahkan yang gak ada hubungannya sama Fuji, Torik, Alia Mas Said itu kalian hujat juga. Kenapa? Kalian punya masalah hidup apa? Mereka ngapain kamu sampai kamu sebegitu bencinya sama mereka? Disclaimer ya, gue bukan fans antara mereka bertiga dan gue juga bukan pembenci mereka bertiga. Gue tidak akan mengkontenkan hal-hal kebencian terhadap mereka bertiga karena gue tidak mengenal mereka dan gue tidak benci sama mereka bertiga ataupun antek-anteknya ataupun fans-fansnya atau siapapun. Cuman, gue pribadi itu bingung sama netizen. Lu pada kenapa? Kenapa sih kalian itu selalu menjodoh-jodohkan orang yang kalian tidak kenal? Bahkan orang yang kalian jodoh-jodohin pun itu juga gak kenal sama kalian. Ngapain? Kenapa? Terus begitu kalian jodoh-jodohin nih ya, lu jodoh-jodohin idola lu. Terus tiba-tiba idola lu tidak berjodoh dengan orang yang lu jodohin. Terus lu marah-marah sendiri, lu kesel sendiri, lu hujat sana sini sendiri, lu kepalangan sendiri, lu kepanasan sendiri. Lu kenapa? Dan sampai sekarang segala halnya tuh masih lu sangkut pautin sama Fuji gitu. Padahal Torik sama Alia tuh lagi honeymoon, mereka lagi berbahagia gitu loh habis pernikahan. Alia mah gak ada apa-apanya dari Fuji. Fuji lebih cantik, Torik lebih cocok sama Fuji, bla 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 bla. Apaan sih? Torik tuh belum move on, Alia itu cuma pelampiasan, Fuji tuh bakal lebih baik. Coba kalau Fuji sama Torik pasti jauh lebih bahagia, bla 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 bla. Gue mau tanya, lu saudaranya Hart Gumai bisa ngelamar? Salah, ngeramal. Gue juga mau tanya, emang yang nantinya ngejalanin rumah tangga itu kalian? Emang kalian nanti yang bakal ada di rumah mereka ini kalau mereka berumah tangga? Please stop bullying guys, stop body shaming, stop hate comment kayak gitu, apalagi ke orang-orang yang tidak ada hubungannya. Stop mengkait-kaitan segala hal dengan Fuji. Dunia ini bukan cuman Fuji, dunia ini bukan milik Fuji, dan Fuji itu bukan Tuhan kalian. Kalian boleh mengidolakan seseorang, boleh, bebas kok. Tapi kayak ya udah gitu, biasa aja. Jangan kayak seolah-olah idola lu itu adalah Tuhan lo yang harus lu sembah. Lo segala hal apapun, mau dia bener, mau dia salah, tetap lo cintai tanpa lo tegur. Mentang-mentang lo mengidolakan mereka, terus lu tuh jadi tutup mata gitu sama kenyataan.
Buka mata lu, buka. Ini bukan Indosiar. Stop ungkit-ungkit juga masa lalunya Alia Mas Said. Semua orang punya masa lalu. Lu yang ngehujat juga punya masa lalu. Bahkan bisa jadi masa lalu lu lebih buruk daripada orang yang lu hujat, lebih buruk daripada Alia Mas Said. Sama satu lagi deh, gue mau tanya, pakai cara apa sih biar orang-orang yang begitu tuh bisa stop? Tiara Morlin sebut ada unsur kesengajaan dalam kasus repost postingan tentang Vanessa Angel. Ya tega lah, itu pura-pura aja itu ada orang netizen yang bikin terus dia repost. Itu enggak, emang masih mereka yang bikin kok. Ya tau lah taktiknya mereka, mau cari keributan sengaja biar makin ramai.